Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Rencana menikah seorang pemuda di Payakumbuh gagal gara-gara ditangkap polisi karena edarkan narkoba. Seorang pelajar sekolah luar biasa dicabuli lelaki gaek. Pelaku pencurian besi di Padang terekam kamera pengintai. Borgol tuh capek. Dan macam-macam. Yode Putra tak menyangka jelang hari pernikahannya didatangi petugas dari Polres Payakumbuh. Ia diduga mengedarkan narkoba sehingga harus berurusan dengan polisi. Penangkapan tersangka Yode dilakukan setelah tim Opsnal Satres Narkoba Polres Payakumbuh mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkoba di rumah tersangka. Dari informasi tersebut, polisi langsung melakukan pengintaian. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan saat tengah bersantai di rumahnya. Kepada polisi, tersangka mengaku bahwa masih menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja kering di kamarnya di lantai 2. Polisi kemudian menggeledah kamar tersangka dan didapati satu paket kecil narkotika jenis daun ganja yang disimpan dalam saku celana. Selain itu, satu paket kecil sabu-sabu juga ditemukan dalam sarung bantal guling. Pengakuan tersangka, sabu-sabu itu merupakan sisa dari paket sabu-sabu yang telah dijualnya. Temukan pada tersangka barang bukti berupa satu paket ganja dan satu paket sabu. Betul sekali bahwasanya terhadap tersangka ini dari hasil penyidikan yang dilakukan merupakan residivis kambuhan, yaitu dalam kasus narkoba yang sama. Baru 1 tahun keluar dari penjara, saat ini sudah kita amankan kembali dengan kasus yang sama. Betul sekali dari informasi dari keluarga bahwasanya si tersangka ini akan melakukan pernikahan dalam waktu dekat. Usai digeledah, tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Residivis ini bersiap menghadapi ancaman hukuman sesuai pasal 114 Undang-Undang Narkotika, yakni maksimal 20 tahun penjara. Yang pasti, rencananya untuk menikah dalam waktu dekat dipastikan gagal. Sri Luis melaporkan dari Payakumbuh. Seorang pelajar sekolah luar biasa yang masih di bawah umur dicabuli oleh seorang lelaki gaek. Setelah mendapatkan laporan dari keluarga korban, tim Klewang Polresta Padang melakukan penyelidikan dan bergerak cepat menuju lokasi di daerah Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, untuk menangkap pelaku di rumahnya. Polisi menjelaskan, modus pelaku adalah dengan mengajak korban ke sebuah gudang di daerah Aurduri dengan diiming-imingi makanan. Peristiwa tersebut terjadi Agustus lalu. Bahwa telah terjadi perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Atas laporan tersebut, kami melakukan penyelidikan dan penyidikan dan berdasarkan bukti permulaan cukup, kami telah mengamankan terduga pelaku di daerah Banuaran. Umur sekarang 12 tahun. Berarti masih di bangku sekolah ini ya? Masih korban sekolah di pelajar SLB. Yeah. Kini, pelaku masih diperiksa secara intensif di Mapolresta Padang dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Aksi pencurian besi ulir di salah satu gudang di kawasan Bypass, Lubuk Begalung, Kota Padang, Selasa malam terekam kamera pengintai. Pelaku menarik 2 utas kawat besar dari sebuah gudang.
Dari rekaman video itu, polisi bisa mengidentifikasi pelaku yang bernama Anto, warga Arai Pinang. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang bergerak menangkap pelaku yang tengah berada di sebuah warung di Arai Pinang. Petugas kemudian mencari barang bukti yang telah dijual pelaku ke tempat penjualan besi bekas. 2 utas kawat besar hasil curiannya itu disita polisi, serta sisa sejumlah uang tunai hasil penjualan. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku ternyata berjumlah 5 orang, namun 4 orang lagi masih dalam pengejaran petugas. Komplotan ini sering melakukan pencurian besi di kawasan Lubuk Begalung. Uang hasil penjualan digunakan untuk berfoya-foya dan berbelanja kebutuhan hidup. Telah kita amankan 1 orang tersangka dari total 5 tersangka keseluruhan. Di yang baru kita amankan 1 orang, yang 4 orang kita buatkan DPO ya. Karena tersangka telah melakukan pencurian di gedung atau di gudang milik PT AJP Mungkar Muat di Jalan Bypass, Kecamatan Ubay. Untuk TSK pertama yang kita amankan di Simpang Arai Pinang. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Iya. Pasti kecek-kecek. Unjuk rasa warga Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya, Selasa siang nyaris terjadi baku hantam antara warga dengan petugas. Massa bersitegang dengan pegawai kejaksaan menuntut penghentian penyelidikan perkara. Unjuk rasa dilakukan terkait dugaan korupsi yang terjadi pada Koperasi Sawit Pusako Nini Mama Nagari Sikabau. Menurut warga, kasus yang diproses kejaksaan sejak September 2022 bukanlah kasus korupsi, melainkan pembagian dana hibah oleh koperasi dari perusahaan kebun sawit yang dibagikan kepada anggota koperasi dan masyarakat. Hentikan tuntutan terhadap nenek mama kami. Karena kami tahu dana yang kami pakai itu bukan dana daerah, bukan dana desa, bukan dana negara yang kami pakai. Malahan itu dana dari tanah ulayat kami. Kami melakukan aksi damai ini tidak ada ditunggangi ataupun hal-hal yang lain. Ini spontan dari masyarakat Sikabau melihat kasus ini telah berlarut lama semenjak bulan November sampai sekarang belum selesai. Ini namanya ada permainan hukum yang telah dimainkan oleh Kejaksaan Negeri Darmasraya. Namun pihak Kejaksaan Negeri Darmasraya bergeming dan tetap akan melanjutkan kasus dugaan korupsi ratusan juta rupiah dana Koperasi Sawit Pusako Nini Mama itu. Menerima ya tuntutan daripada apa yang mereka sampaikan, telah diterima secara tertulis. Mungkin secara garis besarnya mereka terkait penanganan perkara yang kami sidik sekarang, yaitu perkara Sikabau. Tuntutan dari yang bersangkutan telah kami terima dan akan kami laporkan segera kepada pimpinan yang lebih tinggi. Jadi terkait yang diperiksa dan dilanjutin di kejaksaan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi. Aksi demo warga ini tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.